Selamat pagi anak-anak terkasih, salam sehat, sampai jumpa kembali, salam Fransiskus Pacebene. Baiklah, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas lanjutan materi sistem reproduksi pada manusia. Ya, di pertemuan pertama, ya kita sudah membahas sistem reproduksi laki-laki atau pria. Ya, di pertemuan ini kita akan lanjut di sistem reproduksi pada wanita. Oke, baik. Di sistem reproduksi pada wanita, ya kita akan melihat di sini. Jadi sistem reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, ada sistem reproduksi luar dan juga sistem reproduksi dalam. Nah, untuk sistem reproduksi luar itu ada vulva dan labium. Sementara untuk sistem reproduksi dalam itu ada vagina, ya, ada indung telur atau ovarium, kemudian ada saluran telur atau tuba fallopi atau disebut juga sebagai oviduk. Nah, kemudian ada infundibulum, kemudian ada rahim atau uterus, kemudian ada endometrium, dan yang terakhir itu ada leher rahim atau cervix, ya. Nah, kemudian kita akan melihat ya satu persatu bagian ini, ya. Kita akan melihat. Oke, ya. Ini bagian-bagian luar dan juga bagian dalam dari sistem reproduksi pada wanita. Nah, ini kita lihat gambarnya, ya. Nah, kita akan coba membahas satu persatu, ya. Kita akan mulai dari vulva, ya. Nanti kita lanjut labium dan seterusnya. Oke, ya. Jadi vulva itu adalah celah paling luar dari organ reproduksi perempuan, ya, yang dibatasi oleh sepasang bibir. Ya, jadi ini dibatasi oleh sepasang bibir yang ini, ya. Ada sepasang bibir, ya. Nah, kemudian ya, jadi sepasang bibir itu dinamakan labium. Nih. Ya, jadi sepasang bibir itu dinamakan labium. Jadi pada vulva ini di bagian dalam itu terdapat dua saluran, ya. Dalam vulva itu terdapat dua saluran, ya. Ada dua saluran. Yang pertama itu ada saluran urin, ya. Saluran urin. Nah, kemudian yang kedua itu ada saluran vagina, ya. Saluran vagina. Oke. Oke, jadi ini ya. Jadi vagina itu yang ini. Oke, ya. Jadi vagina di bagian ini. Nah, kemudian kita akan masuk di ovarium, ya. Oke, ya. Jadi organ yang bentuknya seperti telur, ya, itu ada dua buah yang ini. Jadi perempuan itu memiliki dua buah ovarium, ya. Ini dia. Oke, ya. Jadi memiliki dua buah ovarium, ya. Jadi ini. Jadi ovarium ini disebut juga sebagai indung telur. Ya, jadi ini disebut juga sebagai indung telur ovarium. Nah, jadi ovarium ini terletak di bagian kiri rahim atau di bagian perut bawah. Jadi berfungsi menghasilkan sel telur. Ya, jadi fungsinya ini menghasilkan sel telur atau yang disebut dengan ovum. Ya, jadi ovarium ini itu menghasilkan yang namanya ovum, ya, ovum atau sel telur. Nah, kemudian
Di dalam ovarium itu terdapat kumpulan sel folikel. Ya, jadi ini dia. Jadi dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel folikel. Ini dia. Ya, follicles. Nah, kemudian jadi si folikel ini ya, jadi sel folikel ini merupakan tempat berkembangnya ovum nanti. Nanti akan kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, kemudian sebelum kita melanjut ke bagian oviduk ya, ini saluran telur, kita akan melihat struktur daripada ovarium ya. Jadi ini yang tadi ya, ini rahim. Ini apa namanya, sistem bagian-bagian reproduksi daripada wanita ya. Jadi ini dan ini adalah ovarium. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah ovarium. Nah, kemudian inilah folikel-folikel. Ya, jadi ada tadi disampaikan bahwasanya ada kumpulan-kumpulan folikel yang sebagai tempat berkembangnya ovum. Oke, jadi sel folikel ini ya, jadi sel folikel ini itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron ya. Jadi folikel ini folikel itu menghasilkan hormon seks pada wanita. Ya, jadi hormon yang dihasilkan itu ada estrogen ya, dan juga progesteron. Progesteron ya. Nah, kemudian ya, jadi ovum yang matang nantinya ya, ovum yang matang itu akan dilepaskan dari ovarium pada setiap bulannya. Jadi proses ini dinamakan ovulasi. Ya, jadi ovulasi. Jadi ini sel telur yang sudah matang, itu akan dilepaskan ya setiap bulannya. Jadi proses pelepasan dari sel telur ini itu disebut ovulasi. Nanti akan kita bahas ya di lebih lanjut di bagian fertilisasi. Nah, kemudian ovum itu ditangkap oleh fimbriae ya, atau infundibulum ya, yang menuju ke tuba Fallopi ya. Namun perlu dicatat di sini bahwasanya nih ya, jadi perlu dicatat bahwasanya biarpun wanita memiliki 2 ovarium ya, jadi namun setiap tahunnya ya, setiap bulannya ya, jadi setiap bulan itu hanya 1 ovum matang yang dihasilkan ya. Jadi hanya 1 ovum. Ya, jadi hanya 1 ovum yang dilepaskan nanti. Ya, untuk dibuahi. Oke, ya. Nah, jadi si hormon estrogen dan progesteron itu berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi dan mengatur perkembangan ciri-ciri sekunder pada perempuan. Ya, nanti setelah ini kita akan membahas bagaimana siklus atau proses menstruasi pada wanita. Ya, jadi ciri-ciri sekunder pada perempuan itu ya, jadi ciri-ciri sekunder yang bisa kita amati ya. Jadi yang pertama itu adalah membesarnya pinggul ya. Membesar pinggul, kemudian tumbuh rambut pada bagian tertentu, berkembangnya payudara, kemudian aktifnya kelenjar minyak dan keringat yang menyebabkan jerawat. Nah, itu. Oke, jadi oviduk itu yang ini ya. Oviduk yang ini. Ya, jadi ovidik ini adalah sebagai saluran telur. Ya, jadi nanti setelah ovum yang matang, ya, jadi ovum yang matang itu akan dilepaskan dan ini adalah salurannya. Ya, dan nanti proses fertilisasi terjadi di dalam oviduk. Ya,
Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana proses terjadinya fertilisasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas infundibulum ya. Kita akan bahas infundibulum. Jadi infundibulum inilah organ yang bentuknya berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba Fallopi. Ya, pangkal dari tuba Fallopi. Ya, jadi saya ulang. Ya, jadi organ yang bentuknya berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba Fallopi. Jadi infundibulum ini berfungsi untuk menangkap ovum yang telah dilepas ovarium. Kemudian ovum dibawa ke tuba Fallopi. Ya. Oke, kemudian kita lanjut di tuba Fallopi. Ya. Jadi ini lanjutan dari infundibulum ya. Jadi ya, ini tuba Fallopi juga ya. Ini oviduk, tuba Fallopi ini sama. Ya. Jadi kita lanjut ya. Jadi oviduk atau tuba Fallopi ini ya merupakan saluran ovarium yang saluran yang menghubungkan ovarium dan juga rahim ya, menghubungkan dengan rahim. Jadi rahim ini. Nah, jadi dalam tuba Fallopi inilah terjadi pembuahan ovum oleh sperma ya, yang saya sebutkan tadi, atau fertilisasi yang menghasilkan zigot ya. Jadi dalam ini nanti di sini aja saya tulis ya. Jadi nanti di sini ya terjadi proses fertilisasi. Ya. Nah, kemudian zigot itu akan dibawa ke uterus, namun apabila tidak terjadi pembuahan, maka ovum tetap dibawa ke uterus dan akan meluruh ketika menstruasi. Ya. Oke, kemudian kita akan melanjut di uterus ini. Jadi uterus ini ya, ini uterus ya, rahim. Nih ya, uterus. Jadi ini dinding uterus ya, ini dinding uterus. Jadi uterus ini adalah organ yang bentuknya seperti buah pir terbalik ya, seperti buah pir terbalik, memiliki dinding yang tebal ini. Kemudian berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Ya, saat tidak hamil, rahim berukuran 5 cm. Ya, jadi ini uterus ini ketika tidak hamil itu 5 cm untuk ukurannya. Kemudian ketika hamil, rahim akan berkembang hingga 30 cm. Ya, jadi ketika mengalami kehamilan, rahim ini akan berkembang hingga 30 cm ya. Dan atau menyesuaikan besarnya janin ya, atau perkembangan janin. Seperti itu. Jadi dalam artian rahim ini adalah sifatnya elastis. Nah, kemudian kita akan bahas di endometrium. Ya, ini endometrium. Jadi endometrium ini adalah lapisan yang membatasi rahim. Ya, jadi ini lapisan yang membatasi rahim dan akan meluruh ketika proses menstruasi. Jadi endometrium ini berfungsi menghasilkan plasenta ketika terjadi kehamilan ya. Jadi jika ada pertanyaan plasenta itu dihasilkan di mana atau oleh siapa, jadi bisa dijawab seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di vagina ya. Jadi vagina itu adalah saluran yang menghubungkan dunia luar dengan rahim ya, saluran darah menstruasi dan tempat keluarnya bayi. Jadi vagina ini tersusun atas otot-otot elastis. Ya, jadi vagina ini tersusun atas otot-otot elastis ya. Otot elastis ini. Oke, tersusun atas otot-otot elastis.
ya, dan dilapisi selaput membran atau yang disebut dengan selaput darah atau nama lainnya itu adalah himen. Ya, jadi ini ya itu dilapisi oleh selaput darah. Oke, nah kita ngelihat apa sih selaput darah ini ya. Jadi sebelum ke sini kita buat dulu di sini lagi satu lagi. Ada selaput darah. Jadi selaput darah ini adalah selaput tipis yang tersusun atas pembuluh darah. Ya. Seulangi, jadi selaput darah itu pembuluh tipis ya yang tersusun atas pembuluh darah. Jadi selaput darah ini akan robek apabila melakukan aktivitas yang membahayakan seperti olahraga berat. Ya, jadi ketika kita melakukan olahraga berat, jadi ada kemungkinan besar aktivitas tersebut bisa membuat selaput darah robek. Nah, yang terakhir itu ada ya, yang terakhir itu ada serviks nih ya, ada serviks atau leher rahim ya. Jadi serviks ini adalah ini. Oke, kita lihat ya. Jadi serviks ini adalah rahim bagian bawah yang membuka dan mengarah ke vagina. Jadi serviks berfungsi menghubungkan rahim dengan vagina. Ya, jadi penghubung antara uterus dengan vagina itu adalah serviks. Ya, neck of uterus atau leher rahim. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu adalah sekilas pembahasan berkaitan dengan sistem reproduksi pada wanita ya. Jadi alat-alat reproduksi wanita ini ya, dan beberapa tambahan tadi yang tidak tertulis di sini. Ya, jadi di buku itu halaman 4 ya, untuk penerbit Erlangga. Itu halaman 4. Ya, jadi bisa lihat di sana. Nah, kemudian jika ada yang saya sampaikan di sini tidak ada di buku itu, jadi silahkan dicatat ya. Nah, kemudian kita akan lanjut bagaimana proses pembentukan dari sel kelamin perempuan di ovarium ya. Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang pembentukan sel kelamin pada pria ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas pembentukan sel kelamin pada perempuan. Jadi proses pembentukan sel kelamin pada perempuan ya, jadi itu ini dinamakan oogenesis. Ya, ada oogenesis. Oke, kita akan lihat. Ya. Oke, oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan atau ovum di dalam ovarium. Oke, ya. Jadi sebelum kita melihat ini ya, bagaimana proses pembentukannya. Jadi perlu diketahui bahwasanya ketika anak perempuan baru lahir ya. Jadi ketika anak perempuan baru lahir itu memiliki bakal sel telur atau sel primordial itu kurang lebih 200.000 ya 200.000 ya sampai 2 juta sel ya, 2 juta sel. Jadi namun ya hanya 400 ini sebut ya hanya 40.000 ya, jadi hanya 40.000 sel yang tersisa ketika anak perempuan puber ya, hanya 40.000 sel ya sampai dia puber. Dan hanya 400 sel yang berkembang menjadi ovum ya, hanya 400 sel yang nantinya berkembang menjadi ovum. Oke ya, oke baik ya. Jadi sel primordial ya, sel primordial
Oke, saya ulang ya. Jadi sel primordial akan membelah secara mitosis ya, membentuk sel induk telur ya, atau oogonium ini. Ya. Yang bersifat diploid ya, yang bersifat diploid ini. Atau ini bersifat diploid ya. Diploid atau 2N ya. Ini kemarin sudah kita bahas sedikit di pembelahan ya. Nah, kemudian nanti ya, oogonium ini akan membelah secara mitosis ya, dan juga nanti membelah secara meiosis. Jadi ada dua pembelahan yang terjadi. Nah, kemudian ya dari hasil pembelahan ini menghasilkan oosit primer. Nah, ini ya dihasilkan atau terjadi pada waktu anak perempuan masih dalam kandungan. Ya. Jadi masih dalam kandungan, si oogonium ini sudah mengalami pembelahan. Ya. Ya, jadi ini pembelahannya secara mitosis ya. Oke, jadi mulai pembelahan secara mitosis ya. Jadi si sel primordial ya, si sel primordial ini mulai pembelahan secara mitosis dan menghasilkan nanti ini oogonium ya, atau sel induk telur. Nah, kemudian ya pada pembelahan tersebut ya, satu sel oogonium ini ya, satu sel oogonium menghasilkan 3 sel telur ya, ini akan menghasilkan 3 sel telur. Nah, kemudian kemudian ya 3 badan polar polosit ya, ini dia 3 badan polar polosit. Oke ya, jadi sampai nanti pada akhirnya menghasilkan yang namanya ovum atau sel telur. Oke ya. Nah, ini adalah prosesnya ya, bagaimana proses untuk menghasilkan ovum ya. Dan ini nanti pembahasan ini masih akan ada di bab-bab selanjutnya pada buku Erlangga. Ya, jadi di buku Erlangga ini tidak dibahas ya. Jadi sumber ini ya dari buku Kemendikbud. Ya. Nah, kemudian ya kita akan melanjutkan siklus menstruasi pada wanita. Ya, kalau di buku Erlangga itu terdapat pada halaman halaman 15 ya. Yang terdapat pada halaman 15 ya. Buku Erlangga halaman 15 seperti itu. Ya, jadi siklus menstruasi ini atau menstruasi adalah proses meluruhnya endometrium ya. Proses meluruhnya endometrium dan ovum yang ditandai dengan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel epitel dinding rahim melalui vagina. Ya, jadi menstruasi ini terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Ya. Jadi menstruasi ini terjadi apabila ovum tidak dibuahi ya. Ya, jadi apabila ovum dibuahi oleh sel sperma ya, tentunya tidak akan ada menstruasi. Seperti itu ya. Jadi siklus daripada menstruasi ini itu berlangsung selama 28 hari. Ya, itu berlangsung selama 28 hari. Ya, namun ada juga anak perempuan ya yang mengalami namanya siklus pendek
Jadi kurang lebih selama 18 hari, dan ada juga yang mengalami siklus panjang ya, kurang lebih 40 hari. Oke, seperti ini ya, saya ulang ya. Jadi normalnya menstruasi ini berlangsung selama 28 hari, tetapi ada juga yang mengalami siklus pendek dan siklus panjang. Jadi kalau siklus pendek itu kurang lebih 18 hari, kalau siklus panjang itu kurang lebih 40 hari, seperti itu. Nah, kemudian ya, proses menstruasi ini ya itu terjadi dalam 3 fase. Ya, ada namanya menstruasi, ada proliferasi, dan juga ada sekretori. Ya. Oke, kita akan lihat. Oke, ini dia gambarnya ya, bagaimana prosesnya. Jadi ini yang pertama tadi fase menstruasi, fase proliferasi, kemudian ada fase sekretori. Ya, jadi pada fase menstruasi ini ya, ini dia pada masa menstruasi. Jadi hormon ya, hormon FSH itu akan memicu berkembangnya folikel dalam ovarium, sehingga endometrium luruh dan perempuan mengalami namanya menstruasi. Ya, jadi hormon FSH ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis ya. Jadi kelenjar ini terletak di otak bagian depan ya. Jadi ini terdapat di otak bagian depan. Ya, jadi terdapat di otak bagian depan. Nah, kemudian pada fase ini, pada fase yang berikutnya yang kedua ya, folikel itu berkembang yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ya, jadi pada fase ini ya. Jadi pada fase ini itu folikel berkembang dan menghasilkan hormon ya, hormon seks perempuan. Ya, ada estrogen dan progesteron. Nah, kemudian hormon estrogen dan progesteron ini memicu endometrium untuk menebal ya. Ya, jadi pada fase ini ya terjadi penebalan lagi ya. Penebalan endometrium. Ya, jadi endometrium yang menebal ini bertujuan untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila terjadi fertilisasi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi si hormon estrogen ini, ya, jadi si hormon ini tadi, ya si hormon estrogen itu memicu kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon FSH dan LH, ya, atau luteinizing hormone. Ya, jadi hormon LH ini diproduksi secara terus-menerus sehingga meningkat. Ya. Nah, jadi peningkatan hormon LH, ya jadi nanti peningkatan hormon LH, sini ya, jadi peningkatan hormon LH ini, itu memicu pelepasan ovum, ya, memicu pelepasan ovum oleh folikel ovarium, ya, oleh folikel ovarium, atau yang disebut nanti prosesnya itu adalah ovulasi. Ya, proses pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, kita lihat yang fase ketiga ya. Jadi pada fase ketiga itu ada, lihat ya. Jadi pada fase ketiga itu ada fase sekretori ya. Ada fase sekretori. Oke, jadi folikel yang telah melepaskan ovum akan berubah menjadi korpus luteum ya. Ini dia pada fasenya. Nah, kemudian ya, ovum ditangkap oleh Fibriae menuju ke tuba Fallopi. Jadi apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka korpus luteum tidak akan memproduksi estrogen dan progesteron. Jadi sehingga si estrogen dan si progesteron rendah ya. Jadi rendahnya hormon ini ya. Jadi rendahnya kedua hormon itu ya. Oke. Akibatnya
terjadi menstruasi. Ya, jadi saya ulang, rendahnya estrogen dan progesteron, ya, endometrium rusak dan pembuluh darahnya pecah, kemudian mengakibatkan yang namanya menstruasi. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu adalah ketiga fase siklus menstruasi pada wanita. Nah, kemudian untuk siklus-siklusnya itu, ya, untuk materi tambahnya itu bisa juga kalian lihat di halaman 16, ya, di halaman 16 dan juga halaman 15, ya. Jadi untuk beberapa penjelasan tambahan ini bisa kalian lihat di halaman 15 sampai dengan 16 pada buku Erlangga. Ya, jadi bisa kalian lihat di sana. Ya, ada beberapa penjelasan tambahan di sana disertai juga dengan gambar. Ya, seperti ini. Oke, ya. Jadi ini ya. Jadi tambahannya ada beberapa. Ini proses siklus haid. Ya, jadi sejak masa pubertas itu umur 10 sampai 15 tahun itu tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut ada siklus haid, seperti itu. Ya. Jadi perubahan tingkat hormon itu mempertebal jaringan rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Jadi ini bentuknya pada minggu pertama sampai dengan minggu keempat dan akan siklus berulang. Ya, nah di sini bisa dilihat ya. Jadi minggu pertama itu lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Nah, kemudian pada minggu kedua ya lapisan rahim menebal kembali. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Ya, sebagai persiapan untuk sel telur. Dan kemudian nanti minggu keempat itu telur mencapai rahim dan proses itu akan berlangsung pada perempuan yang berusia sekitar 40 tahun hingga 50 tahun. Seperti itu. Ya, dari siklus itu akan berulang terus, akan berulang, seperti itu. Nah, itulah untuk siklus haid. Oke, ya. Jadi itulah yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada wanita, ya. Jadi silakan ini dipelajari, ya. Silakan ditambahi di catatannya, karena materi-materi ini tidak semuanya ada di buku paket kalian, ya. Jadi ada beberapa penjelasan tambahan yang bisa kalian tambahkan. Seperti itu ya. Jadi itu yang dapat saya jelaskan berkaitan dengan sistem reproduksi pada wanita, ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang memang harus kalian selesaikan, ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan dan itu nanti juga menjadi pengantar untuk kita membahas tentang fertilisasi. Ya, akan kita bahas berkaitan dengan fertilisasi. Oke, ya, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab, ya. Jadi sebenarnya ini tadi ada sudah berapa dijelaskan, ya, namun boleh dijawab lagi. Yang pertama itu di mana terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya, di mana ya terjadi peleburan ya, di mana terjadi peleburan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin perempuan. Ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya, untuk pertanyaan yang kedua itu ya, pertanyaan kedua itu adalah apa peranan plasenta dan tali pusar bagi pertumbuhan janin, ya. Jadi apa peranan dari plasenta untuk janin. Oke. Ya,
Jadi dua pertanyaan ini ya. Jadi dua pertanyaan ini itu silahkan dijawab di kolom komentar ya. Jadi nanti akan saya lihat, kemudian nanti jawaban-jawaban kalian nanti akan saya rangkumkan untuk menambah materi kita berkaitan dengan fertilisasi ya. Saya ulangi ya. Jadi pertanyaan ini silahkan kamu jawab, kemudian kamu tuliskan di kolom komentar ya. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dijawab di kolom komentar. Nah, kemudian ya dari pembahasan di materi pertama ya, pembahasan di materi pertama itu ada saya suruh kalian untuk membuat simpulan ya. Jadi kalau misalkan saya suruh untuk membuat simpulan, jadi silahkan dibuat simpulannya, karena nanti dari sana ada penilaian yang saya ambil ya. Ada penilaian yang saya ambil, entah itu di keaktifan kemudian dan sebagainya. Yang pasti perlu kalian catat adalah setiap saya menyuruh kalian untuk mengerjakan sesuatu ya, itu ada penilaian ya. Ada penilaian yang saya ambil di luar penilaian-penilaian yang pernah sudah kita bahas, baik itu di UH, kemudian di tugas, PTS, maupun US ya. Jadi di luar ini ya ada penilaian-penilaian lain yang saya ambil ya, yang berfungsi nanti untuk ini ya, untuk ini ya, nanti yang menuju nilai akhir. Jadi ketika saya suruh untuk membuat simpulan ringkasan ataupun beberapa pertanyaan saya ajukan untuk kamu jawab, silakan langsung dijawab di kolom komentar itu. Dan kurang lebih ada sekitar 17 orang ya. Yang 17 orang ini sudah saya rekap, nanti akan ada catatan tersendiri bagi saya seperti itu ya. Jadi walaupun materi saya jelaskan lewat video ya, materi saya jelaskan lewat video, ada tetap reward lain yang saya berikan seperti itu ya. Baik, terima kasih ya sudah dengan seksama mendengarkan materi ini. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan juga boleh nanti bertanya ketika kita bertemu Zoom meeting di akhir bab. Oke, selamat pagi, selamat belajar, jaga kesehatan, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Bene.